Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang ibu yang penuh kasih bernama Sinta. Ia tinggal bersama anak lelakinya yang bernama Damar, yang kini berusia 6 tahun. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Setiap pagi, Sinta selalu membangunkan Damar dengan lembut, menyentuh rambutnya yang masih basah oleh tidur, dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dunia mereka hanya berputar di sekitar rumah kayu kecil yang selalu hangat oleh senyum keduanya. Damar adalah anak yang ceria, selalu menghabiskan waktu bermain di luar rumah, berlari-lari mengejar kupu-kupu atau bermain dengan teman-temannya di tepi sungai. Sinta selalu memperhatikan setiap langkah Damar, menjaga agar anak itu tumbuh menjadi pribadi yang baik dan penuh kasih sayang. Setiap kali mereka duduk bersama di teras rumah, Damar bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang mimpi-mimpinya yang besar, dan Sinta hanya bisa tersenyum mendengarkan. Namun, ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum manis Sinta. Setiap kali Damar tertidur lelap, Sinta seringkali duduk di depan jendela, menatap bintang-bintang di langit malam dengan mata yang kosong. Dalam hati, ia berdoa agar Damar tumbuh sehat dan bahagia, jauh dari segala penderitaan yang pernah ia rasakan. Ia masih ingat bagaimana dahulu ia berjuang seorang diri saat melahirkan Damar tanpa ada suami di sampingnya. Setiap hari, ia bekerja keras untuk memberi makan Damar, walau kadang tak ada cukup uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, Sinta tak pernah mengeluh. Dia percaya kelembutan dan cinta seorang ibu bisa mengatasi segala hal. Ia tahu, meski hidup mereka sederhana, Damar adalah segalanya. Setiap tetes keringatnya adalah untuk masa depan anak itu. Sinta selalu berkata kepada Damar bahwa tak ada yang lebih berharga selain cinta dan kebersamaan mereka, dan Damar pun selalu membalasnya dengan pelukan hangat dan tawa ceria. Namun, kehidupan tak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pada suatu hari, Damar jatuh sakit. Awalnya, ia hanya terlihat lesu dan demam ringan, tapi dalam hitungan hari, tubuh kecilnya mulai melemah. Sinta tak bisa tinggal diam. Ia membawa Damar ke rumah sakit terdekat, berharap bisa mendapatkan pertolongan medis. Namun, dokter hanya bisa menggelengkan kepala dengan sedih. Penyakit yang diderita Damar adalah penyakit langka yang membutuhkan biaya perawatan yang sangat mahal. Sinta merasa dunia runtuh seketika. Ia memeluk Damar dengan erat, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Di depan anaknya yang masih begitu polos, ia tak ingin terlihat lemah. Tapi hatinya hancur, merasakan betapa berat beban yang harus ditanggungnya. Ia tak punya uang, dan tak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Damar. Di tengah malam yang sunyi, saat Damar tertidur dengan nafas terengah-engah, Sinta duduk di samping tempat tidurnya. Air mata Sinta jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Semua yang ia miliki hanyalah cinta dan doa. Namun kadang-kadang, cinta tak cukup untuk mengatasi kenyataan yang kejam. Dalam kesunyian itu, hanya suara detak jantung Damar yang terdengar, dan Sinta berjanji dalam hatinya, apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang untuk anaknya. Tanya Cepeti. Hari-hari berlalu dengan penuh keputusasaan. Sinta tak tahu lagi harus mencari bantuan kemana. Seluruh harta yang ia miliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, bahkan seringkali lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Setiap kali Damar mengeluh tentang sakitnya, Sinta hanya bisa mengusap kepala anaknya, berusaha tetap tenang, meskipun hatinya seperti terkoyak. Ia berusaha tersenyum, meskipun rasanya dunia sedang menguji ketegarannya. Kehidupan yang dulu sederhana namun penuh kebahagiaan itu mulai berubah. Sinta bekerja siang malam, mencari cara agar bisa mengumpulkan uang untuk pengobatan Damar. Ia berjalan dari rumah ke rumah, menawarkan jasa memasak, mencuci, atau membersihkan rumah. Waktu malam adalah waktu tersulit baginya, ketika ia harus kembali ke rumah dan melihat Damar terbaring lemah, memandangnya dengan mata penuh harapan. Sinta sering terbangun tengah malam, melihat Damar yang keringatnya membasahi bantal, tubuhnya menggigil. Dalam keheningan malam yang kelam,
Sinta merenung. Ia merasakan betapa besar cinta yang dimilikinya untuk Damar. Cinta seorang ibu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi pengorbanan yang tak terlihat. Tiap tetes keringat dan air mata yang ia jatuhkan adalah wujud dari keteguhan hati, tekad untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Namun, semakin ia berusaha, semakin terasa berat beban yang harus ia pikul. Suatu pagi, ketika Sinta sedang membersihkan halaman rumah tetangganya, ia didatangi oleh seorang perempuan tua yang dikenal sebagai Bu Rini, seorang ibu dari seorang anak yang kini sudah dewasa dan tinggal jauh darinya. Bu Rini menatap Sinta dengan penuh perhatian, seolah bisa merasakan kesedihan yang tersembunyi dalam hati Sinta. "Kenapa kamu tidak berusaha mencari bantuan lebih jauh? Ada banyak orang di kota besar yang mungkin bisa membantu," ujar Bu Rini dengan suara lembut. Sinta hanya menggelengkan kepala. "Saya sudah mencoba, Bu. Tapi, tak ada yang bisa membantu. Semua biaya pengobatan Damar terlalu besar." Bu Rini terdiam sejenak, lalu memegang tangan Sinta. "Anakmu butuhmu, Sinta. Jangan menyerah. Cobalah mencari cara lain. Berjuang lebih keras. Jangan biarkan hatimu lelah." Sinta merasa lelah. Tetapi kata-kata Bu Rini membangkitkan semangat yang sempat padam. Ia tahu bahwa hanya dengan berjuang tanpa henti, harapan bisa tumbuh, meskipun sangat tipis. Dengan semangat baru, ia kembali mencari cara. Ia mencoba meminta bantuan dari organisasi amal, berbicara dengan orang-orang yang peduli. Ia bahkan mendatangi setiap rumah di desa untuk meminta donasi demi kesembuhan Damar. Setiap malam, Sinta memandangi Damar yang terbaring dengan wajah penuh ketakutan dan harapan. Di dalam hatinya, ia berdoa agar Damar bisa sembuh, agar ia bisa melihat senyum anaknya kembali, agar ia bisa memberikan yang terbaik, walaupun hidup ini tak pernah memberi mereka kemudahan. Namun, harapan itu semakin memudar saat tubuh Damar semakin melemah. Dokter mengatakan waktu yang dimiliki Damar semakin sedikit. Sinta, yang sudah berusaha keras, merasa dunia kembali runtuh. Ia merasa tak ada lagi jalan keluar. Tetapi, di tengah keputusasaan itu, Damar memegang tangannya dengan lembut dan berkata, "Ibu, aku cinta ibu. Aku akan baik-baik saja." Kalimat itu, meskipun sederhana, menguatkan hati Sinta. Damar, dengan tubuh yang begitu rapuh, masih berusaha memberi kekuatan padanya. Dan disitulah, Sinta tahu, meskipun apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang. Apapun yang diperlukan, ia akan melakukan segala hal untuk memberikan kebahagiaan untuk Damar, karena baginya, cinta seorang ibu adalah segalanya. Namun, apakah perjuangan ini akan berbuah manis, ataukah akan berakhir dengan sebuah kehilangan yang menyakitkan? Saat waktu semakin mendesak, harapan Sinta mulai terkikis. Namun, di dalam hatinya, ia masih memiliki satu hal yang tak pernah bisa diambil oleh siapapun, kelembutan cinta yang tulus kepada anaknya. Waktu berlalu dengan begitu cepat, dan Damar semakin hari semakin melemah. Tubuhnya yang dulu energik dan penuh tawa kini hanya bisa terbaring lesu. Nafasnya terengah-engah, dan setiap kali Sinta memandangi wajah anaknya, hatinya seperti disayat-sayat. Ia merasa seperti sedang kehilangan bagian dari dirinya yang paling berharga. Malam-malam semakin terasa panjang. Setiap malam, Sinta duduk di samping tempat tidur Damar, menggenggam tangan kecilnya yang mulai dingin. Ia mengusap pelan rambut Damar yang sudah mulai tipis, mencium keningnya, dan berdoa. Doa yang selalu sama. "Ya Tuhan, berikanlah keajaiban untuk anakku. Aku tak bisa kehilangan dia." Tapi keajaiban sepertinya tak kunjung datang. Keputusasaan menghampiri, seperti gelombang besar yang datang menghantam di tengah malam. Sinta merasa hampir tak sanggup lagi. Ia telah melakukan segala hal yang bisa ia lakukan. Namun uang yang terkumpul tak cukup untuk membayar biaya rumah sakit yang semakin menumpuk. Waktu yang diberikan oleh dokter untuk Damar semakin sedikit. Dan Sinta merasa tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu. Suatu pagi yang dingin, ketika sinar matahari baru saja menyentuh permukaan bumi, Sinta memandangi Damar yang terbaring di tempat tidurnya. Matanya mulai tampak sayu, tubuhnya semakin kurus, dan bibirnya kering. Dengan hati yang remuk,
Sinta tahu bahwa waktu mereka bersama semakin terbatas. Ia tak tahu lagi harus bagaimana untuk mengubah takdir, untuk melawan kenyataan pahit yang semakin dekat. Damar membuka matanya perlahan, menatap ibunya dengan pandangan yang penuh kelembutan. "Ibu," suara Damar terdengar begitu lemah, namun jelas. "Aku tak ingin ibu menangis. Aku akan baik-baik saja. Aku sudah cukup bahagia bersama ibu." Sinta menundukkan kepalanya. Air mata tak bisa ditahan lagi. Hati ibu mana yang bisa bertahan saat mendengar kata-kata itu dari anaknya yang begitu kecil? "Damar, jangan berkata seperti itu. Ibu belum siap melepaskanmu, sayang," bisiknya, mencoba menahan tangis. Damar tersenyum tipis, meskipun nafasnya semakin berat. "Ibu, jangan bersedih. Kalau aku pergi, aku akan selalu ada di hati ibu, kan?" tanya Damar dengan mata yang mulai tampak kosong. "Iya, sayang, kamu akan selalu ada di hatiku," jawab Sinta dengan suara terisak, berusaha menenangkan anaknya yang sedang berjuang dengan segenap kekuatan. Hari itu, hari yang penuh kepedihan dan harapan yang semakin memudar. Sinta duduk di samping tempat tidur Damar, memeluk tubuh kecil anaknya dengan erat. Ia tak bisa lagi menahan air matanya, karena setiap detik yang berlalu, semakin terasa berat untuk melepaskan anak yang ia cintai. Di dalam hatinya, Sinta berteriak pada Tuhan, berharap ada keajaiban, berharap bahwa Damar bisa bertahan sedikit lebih lama, agar ia bisa memberikan lebih banyak kebahagiaan, lebih banyak waktu bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan Damar semakin memburuk. Tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Pada suatu malam yang sepi, ketika angin berdesir pelan dan bintang-bintang di langit tampak gemerlap, Damar menarik napas panjang. Dengan sebuah senyum yang penuh ketulusan, ia menghembuskan napas terakhirnya di pelukan ibunya. Tangan kecilnya yang semula menggenggam erat tangan ibunya kini terkulai lemah. Sinta merasa dunia berhenti berputar. Semua suara di sekelilingnya terasa hilang. Hanya ada kesunyian yang mengerikan. Ia menatap wajah Damar yang sudah tak lagi hidup, merasakan betapa kosongnya hatinya. Dunia ini terasa begitu sunyi tanpa suara tawa dan langkah kecil Damar. Tapi di tengah kesedihan yang luar biasa, Sinta tahu satu hal yang pasti, cinta seorang ibu tak akan pernah mati. Meskipun Damar tak lagi ada di hadapannya, ia akan selalu membawa Damar dalam setiap doanya, dalam setiap langkah hidupnya. Cinta mereka tak akan pernah hilang, bahkan oleh maut sekalipun. Dengan penuh kasih, ia memeluk tubuh Damar yang kaku, membisikkan di telinganya, "Ibu akan selalu mencintaimu, Damar. Kamu akan selalu ada di hati ibu, selamanya." Hari-hari setelah kepergian Damar begitu sunyi, terasa hampa dan berat. Sinta merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Setiap sudut rumah mereka yang kecil kini terasa kosong, seolah ada ruang besar yang tak bisa diisi lagi. Tanpa tawa Damar yang dulu selalu mengisi setiap sudut rumah, tanpa langkah kecil yang berlarian di halaman, Sinta merasa dunia ini terlalu besar dan terlalu sepi untuknya. Pagi-pagi, Sinta masih terbangun dari tidur yang tidak pernah nyenyak, dan ia merasakan kekosongan yang semakin mendalam. Tak ada lagi suara Damar yang memanggilnya. Tak ada lagi senyum ceria yang menghiasi hari-harinya. Ia masih duduk di tempat tidur Damar, menggenggam bantal yang dulu sering Damar tiduri, merasakan kehangatan yang perlahan menghilang. Setiap kali ia menatap benda-benda kecil milik Damar, seperti mainan yang masih tergeletak di lantai atau buku-buku yang tergeletak di meja, hatinya seakan hancur. Namun, meskipun segala kenangan itu terasa menyakitkan, Sinta mulai menyadari bahwa cinta seorang ibu tak bisa diukur dengan waktu. Cinta itu bukan hanya ada saat Damar masih hidup di dunia ini, tetapi juga ketika Damar telah pergi. Sinta merasa bahwa, meski Damar telah meninggalkan dunia fisik, ia akan selalu ada di dalam hatinya. Setiap detik yang mereka lalui bersama, setiap kata yang Damar ucapkan, setiap senyuman dan pelukan, semuanya akan hidup selamanya dalam ingatannya. Pada suatu sore, saat angin sepau-sepau berhembus pelan di teras rumah mereka, Sinta duduk sendiri, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Ia teringat pada satu percakapan sederhana yang pernah ia lakukan bersama Damar. "Ibu, apakah kita akan selalu bersama?"
Tanya Damar saat masih kecil. Saat malam mulai merayap dan mereka duduk berdua di depan rumah, memandangi bintang. Selama kita saling mencintai, kita akan selalu bersama, sayang, jawab Sinta dengan penuh keyakinan. Sekarang, meskipun Damar telah pergi, Sinta tahu bahwa cinta mereka tidak pernah terputus. Ia percaya bahwa di suatu tempat, di suatu dimensi yang tak terjangkau oleh penglihatan manusia, Damar masih ada, menatapnya dengan penuh kasih. Bahkan di dunia ini yang penuh dengan kekosongan, kenangan itu tetap hidup. Sinta bisa merasakan kehadiran Damar dalam setiap doa yang ia panjatkan, dalam setiap langkah hidupnya yang penuh dengan kenangan indah bersama anak yang pernah begitu berarti bagi hidupnya. Sinta mulai memahami bahwa ia tak akan pernah bisa melupakan Damar, dan tak perlu melupakan. Cinta seorang ibu adalah cinta yang tak mengenal batas waktu. Dalam setiap hembusan napasnya, dalam setiap jari yang ia gerakan, Sinta merasa Damar selalu bersamanya. Walaupun tubuh kecil itu sudah tiada, jiwa Damar tetap ada dalam setiap partikel hidupnya. Ia belajar menerima kenyataan, meskipun penuh dengan rasa sakit yang tak akan pernah hilang. Dengan segenap hati, Sinta memutuskan untuk meneruskan hidup. Ia tahu bahwa meski tak ada lagi pelukan hangat dari Damar, ia harus terus berjalan untuk mengenang dan menghidupkan setiap kenangan indah yang pernah mereka bagi. Ia harus melanjutkan hidup dengan cara Damar mengajarkan padanya, dengan penuh cinta, harapan, dan ketulusan. Di suatu pagi yang tenang, ketika embun masih menempel di dedaunan, Sinta mendatangi makam Damar. Ia meletakkan seikat bunga di atas batu nisan yang tertera nama anaknya. Di bawah langit yang cerah, Sinta membungkuk, menundukkan kepala, dan berkata, "Aku janji, sayang, cinta ibu tidak akan pernah pudar. Kamu akan selalu ada dalam setiap langkah hidup ibu." Dan disitulah, Sinta menyadari bahwa meskipun Damar sudah pergi, kelembutan cinta seorang ibu akan tetap abadi. Cinta itu takkan pernah hilang, karena cinta itu adalah bagian dari jiwa ibu yang tak bisa terpisahkan, bahkan oleh kematian.